Ketemu lagi kawan dari Ilmu Alamiah Kakek. Untuk kali ini kita akan mengupas tuntas membahas sesuatu tentang sawit kembali ya. Sawit ini sebenarnya bisa maksimal hasilnya kalau kita melakukan perawatan dengan secara berkala ataupun dengan cara konvensional ya. Apa itu konvensional? Konvensional ialah dengan cara-cara tradisional kalau menurut saya ya. Kalau menurut sobat ya entahlah, tapi kita saksikan aja bersama seperti video berikut ya. Sebenarnya begini kawan ya, sawit ini bisa maksimal hasilnya kalau kita melakukan perawatan, walaupun itu perawatannya dengan cara konvensional ya, atau dengan cara-cara orang zaman dulu. Inilah kesalahan kita tidak mengikuti dengan cara-cara orang yang zaman dulu. Apakah itu yang dilakukan orang zaman dulu sehingga sawit kita ini bisa maksimal? Nah, kita bahas hal berikut ya. Zaman dulu semasa saya masih kecil. Nah, ini cerita nyata, bukan cerita yang dibuat-buat ya. Cerita pengalaman pribadi saya sebagai seorang anak manusia yang dilahirkan di kampung. Dan orang tua saya itu berprofesi sebagai seorang petani asli. Memang kalau zaman dulu semuanya mungkin petani ya. Karena sumber pangan adalah hasil dari tani. Ditanam, dipanen, lalu dimakan. Namun zaman dulu itu kan tidak ada pupuk ya sobat ya. Racun juga tidak ada, pupuk juga tidak ada. Andaikan ada pun zaman dulu itu sangat mahal dan orang-orang bawahan itu tidak akan mampu membelinya. Jadi mereka itu dengan cara apa? Memaksimalkan hasil panen mereka. Dan tanah itu akan tetap subur terus tanpa harus memakai pupuk. Bagaimana caranya? Nah, zaman dulu itu begini kawan ya. Setahu saya, waktu saya masih kanak-kanak ya, masih kecil, itu kan saya sering mengikuti kerja kakek saya di ladang. Kakek saya itu dulu kerjanya pakai pacul, pakai parang babat, pakai arit, juga pakai solet untuk membuang tanah-tanah yang dicangkul itu ya. Maklumlah zaman dulu kan semuanya kan manual, konvensional, dengan cara-cara tradisi gitu ya. Jadi dulu itu banyak tanaman kelapa di wilayah ladang kami, karena ladang kami dulu memang sangat luas. Begini caranya mereka. Ini kan batang sahabat ya, ibaratkan saja ini batang kelapa biasa ya zaman dulu. Di bawah batang ini, di bawah batang kelapa ini, itu ditaruh sampah-sampah, pelepah-pelepah ya. Pelepah-pelepah ini itu dipotong-potong, taruh di sini. Mereka memotongnya ya 2 potong 3 potong aja ya, bukan kecil-kecil gitu, enggak, 2 potong 3 potong aja. Namun sebelumnya ya, sebelum ditaruh pelepah-pelepah di bawahnya ini, mereka mengolah dulu, dicangkul dulu keliling dengan radius dari batangnya ini, radiusnya ini 1 meter. Keliling terus ke sana kan, keliling terus, dicangkul dulu. Setelah itu, kalaupun ada bekas-bekas pembakaran sampah yang di rumah, itu dibawa ke ladang, ditaburkan ya kan. Kalau ada, kalau nggak ada, kotoran hewan ditaburkan dulu kan. Setelah ditaburkan, maka ditutup pakai pelepah itu. Sebanyak pelepah yang ada, sebanyak rumput yang ada, disusun semua di sini. Disusun sobatku. Setelah disusun, beberapa bulan kemudian, nggak sampai 2 bulan, 1 bulan lebih, langsung daun itu membiru sobat ya. Daun kelapa itu langsung membiru. Sekitar hampir 2 bulanan begitulah ya. Kelapa biasa dulu ya, nggak ada kelapa sawit zaman dulu, hanya kelapa biasa ya. Itu langsung membiru daunnya. Itu pertahanannya yang dibuat seperti itu tadi
1 tahun lebih, 1,5 tahun dia bisa bertahan situ. Nah, di dalam waktu sebelum mendapatkan 1 tahun, pelepah-pelepah kan udah ada lagi, lalu dipindahkan ke bawah batang lagi, ditumpuk lagi di atasnya tanpa diolah. Olahannya cukup sekali aja. Andaikan nanti ada kotoran hewan, langsung aja ditaburkan begitu, lalu ditutup kembali gitu sobat zaman dulu ya. Nah, itu trik pertama. Trik yang kedua ada lagi, cuman trik yang kedua ini itu kalau zaman sekarang mungkin dilarang ya, karena ada polusi udara di situ ya. Mungkin sobat udah tahu lah semuanya cara apa itu ya. Kalau zaman dulu ada itu namanya sistem bakar aja gitu. Apa yang dibakar, pelepah-pelepah itu ditumpuk lalu dibakar gitu kan. Tapi kalau zaman sekarang kan nggak boleh. Nah, jadi caranya seperti itu, tanpa api, tanpa perawatan panjang, dan itu memang 0 rupiah menurut saya. Benar-benar 0 rupiah. Oke sobat, hanya sampai di situ dulu. Mungkin besok kita sambung lagi dengan topik yang lain lagi.